Arab Saudi, jumlah umat muslim sedunia yang datang untuk menunaikan rukun Islam kelima juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Data yang dikeluarkan Otoritas Statistik Arab Saudi menyebutkan lebih dari 1,83 juta orang menunaikan haji di tahun 2024. Rincian jamaah haji internasional menunjukkan bahwa 63,3% yang merupakan kelompok terbesar datang dari negara-negara non-Arab di Asia. Sedangkan jemaah haji dari benua Eropa, Amerika, serta Australia presentasi siapapun yang berkunjung ke Arab Saudi, termasuk kaum muslim yang melaksanakan ibadah umroh atau haji, pasti akan merasakan bahwa Arab Saudi saat ini adalah negara yang modern, namun tetap kental memegang teguh akidah Islam. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah kerajaan Arab Saudi memang kerap menegaskan komitmennya untuk terus berupaya memperbaiki seluruh sistem pemerintahan. Ini juga mencakup membenahi manajemen dan pelayanan haji dengan sebaik-baiknya, supaya jemaah haji dari seluruh penjuru dunia dapat terlayani dengan baik. Pemerintah Arab Saudi mengerti benar bahwa memberikan pelayanan yang baik bagi pelaksanaan haji adalah sebuah kemuliaan serta kebahagiaan, terutama kepada jemaah haji asal Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ibadah haji merupakan rukun Islam terakhir dan banyak umat Islam mendamba bisa melaksanakannya. Kaum muslim berniat untuk menyempurnakan agama Islam dengan menunaikan semua rukunnya. Ibadah haji juga dianggap sebagai ibadah yang merupakan rahasia Allah yang Maha Penguasa umat manusia. Dan Allah pula yang memiliki kuasa penuh untuk memanggil hambanya ke tanah suci. Semua umat muslim mengakui bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang istimewa, namun cukup berat. Haji dianjurkan bagi yang mampu, dan seseorang yang belum memiliki kemampuan finansial dan kesiapan yang matang memang tidak diwajibkan untuk berhaji. Sebab ibadah haji memerlukan kesiapan mental, spiritual, dan material yang cukup untuk melaksanakannya dengan baik. Bertolak dari realitas bahwa ibadah haji membutuhkan biaya yang mahal, maka ada implikasi positif terhadap Arab Saudi. Seiring diterimanya pemasukan yang besar dari kegiatan haji dan umroh, pemerintah Arab Saudi juga memberikan balasan yang baik kepada umat muslim yang datang untuk beribadah. Beragam fasilitas dan kemajuan teknologi untuk memperlancar ibadah pun terus disempurnakan. Dalam pandangan pengamat ekonomi Bima Yudhistira, Arab Saudi memang mendapatkan keuntungan finansial dari penyelenggaraan ibadah haji. Dan hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari semua pihak selama ini. Pendapatan Arab Saudi dari aktivitas haji diperkirakan mencapai 20 miliar dolar, setara 314 triliun rupiah sepanjang tahunnya, sepanjang musim haji. Kemudian belum pendapatan tambahan dari umroh atau wisata ziarah
itu yang nilainya bisa mencapai 80 triliun rupiah. Jadi memang ini adalah pemasukan yang sangat besar, dan memang terus peningkatan layanan dalam haji maupun umroh atau wisata religi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini sebagai salah satu cara untuk melakukan diversifikasi ekonomi, karena diharapkan Arab Saudi sesuai visi 2030 bisa mulai menurunkan porsi pendapatan dari sektor migas dan memperbesar sektor jasa lainnya. Nah, salah satu jasa yang didorong itu adalah jasa pelayanan haji umroh, tapi juga mereka berharap bahwa dari haji umroh ini maka para orang yang datang untuk melakukan haji dan umroh bisa melakukan juga kegiatan pariwisata di tempat-tempat lainnya. Kemudian infrastruktur untuk mendukung haji dan umroh seperti yang dilihat untuk menghubungkan Mekah Madinah, kemudian juga menghubungkan kota-kota lainnya itu dengan kereta cepat. Itu merupakan salah satu bentuk investasi yang saya kira juga mendukung untuk pergerakan ekonominya. Tapi di luar dari itu, tentu yang menjadi salah satu potensi besar bagi Arab Saudi adalah menjalin kerjasama untuk bisa memasok bahan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para jamaah haji dan umroh. Misalnya soal bahan makanannya, kemudian souvenirnya, alat-alat perangkat ibadahnya, itu semua juga membutuhkan kerjasama dari banyak negara termasuk Indonesia. Nah, ini salah satu ceruk atau peluang yang bisa dimanfaatkan negara mitra seperti Indonesia untuk bisa meningkatkan kapasitas ekspornya, terutama ke Arab Saudi. Beragam inovasi dalam layanan ibadah haji yang diciptakan pemerintah Arab Saudi sangat membantu para jemaah. Dengan beragam inovasi dan terobosan baru dalam layanan ibadah haji, jemaah pun bisa beribadah dengan lebih nyaman dan tenang. Harapannya, para jemaah bisa melaksanakan rukun haji dengan baik, sehingga mereka mendapat predikat haji mabrur. Di pabrik ini, air zam-zam dikemas dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Air zam-zam dalam kemasan berasal dari sumur yang tak jauh dari Ka'bah. Dan selanjutnya, air zam-zam disalurkan dengan menggunakan pipa, kemudian dikemas dalam botol ukuran kecil. Ini dilakukan untuk memudahkan jemaah haji mendapatkan air zam-zam. Pengemasan air zam-zam menerapkan quality control yang sangat ketat. Dan operasional perusahaan ini juga diawasi oleh Kementerian Haji Pemerintah Arab Saudi demi menjaga mutu produk selalu yang terbaik. Dalam 1 jam, mesin dapat memproduksi 10.000 botol air zam-zam.
Sebelumnya air Zam-Zam dikemas dengan galon, namun seiring adanya modernisasi dan untuk mendukung kenyamanan ibadah haji, air Zam-Zam dikemas menggunakan botol kecil. Make sure after we complete our production tip, we have to make sure that we hand over hand by hand to each Hajj. Each Hajj have to receive one carton, 20 bottle at his home during Hajj season. This is our target, and this for free. We are not getting working under Hajj Ministry. Tak hanya menciptakan modernisasi untuk menunjang ibadah di tanah suci, di sisi lain, meskipun modernisasi mulai ada di semua bidang, tetap ada suasana kota lama Arab Saudi di tempat yang bernama Al-Balad. Al-Balad ada di kota Jeddah yang kerap disebut sebagai salah satu magnet wisata Arab Saudi. Al-Balad juga dikenal sebagai situs warisan UNESCO. Berjalan-jalan menikmati kota Jeddah adalah salah satu keasikan sendiri setelah melakukan ibadah haji. Memang pemerintah Arab Saudi menjadikan pariwisata untuk menjadi penopang perekonomian Arab Saudi di samping ibadah haji dan tentu saja minyak. Setelah menjalankan rangkaian ibadah haji juga berwisata, maka tempat akhir yang dikunjungi adalah Bandara King Abdul Aziz untuk terbang kembali ke Jakarta. Bandara ini megah dan melayani penerbangan ke berbagai destinasi di dunia. Bandara King Abdul Aziz di Jeddah menjadi salah satu bukti betapa Arab Saudi adalah negara yang penuh dengan kemewahan dan memanjakan para wisatawan, termasuk jemaah haji yang selalu datang ke Arab Saudi setiap tahun. Bandara Abdul Aziz yang megah ini menjadi bukti bahwa Arab Saudi adalah pemegang kasta tertinggi perekonomian di Jazirah Arab dan terus akan menjadi negara yang maju sesuai dengan visi dan misi Arab Saudi pada tahun 2030. Sungguh berkesan melakukan perjalanan ke tanah Arab Saudi karena ada banyak kenangan di dalamnya. Sampai jumpa lagi Arab Saudi.